bersyukur buat pujian penyembahan. Pagi hari ini kami sudah dikuatkan, kami sudah dimampukan, karena kami tahu pada pujian penyembahan Allah hadir dan bertambah. Urapi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami minggu hari ini. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah, firman-Mu yang merupakan adalah suara Tuhan. Berbicaralah bagi kami, nasihatilah kami lewat hamba-Mu yang hina ini. Urapi pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami terima firman yang luar biasa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara diberkati Tuhan, amin. Kita bersyukur karena hari ini dan beberapa hari ke depan kita masih dalam suasana doa malam pencurahan kudus. Saya dan saudara percaya bahwa lawatan Tuhan terus akan terjadi bagi kita. Kita akan buka firman Allah pada kesempatan yang luar biasa ini di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, ayat 8 dan ayat 11. Kita baca 3 ayat dari Kisah Rasul 1 ayat 4, ayat 8 dan ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 4, ayat 8 dan ayat 11. Firman Allah berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripada ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayatnya yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hari ini kita masih dalam suasana memperingati Yesus naik ke sorga. Dan 10 hari atau 10 malam kita mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena Yesus akan memperlengkapi mereka. Sebelum mereka tampil, mereka harus diperlengkapi. Seperti kesaksian Bapak Revelino tadi, secara manusia tetap khawatir yang namanya manusia. Ada banyak orang belum bertanding dia sudah mengaku kalah. Ada orang belum tampil tetapi dia merasa bahwa dia seolah-olah digagal. Nah, kita perlu Tuhan untuk bisa menghibur dan meneguhkan hati saya dan saudara. Jadi Tuhan dia akan memperlengkapi. Saya percaya anak-anak ini sebelum mereka tampil main bola, mereka sudah dilatih karena Bapak Revelino pelatihnya. Jadi mereka sudah dilatih demikian rupa. Pelatih dia harus memberikan semacam pelatihan khusus dan melengkapi anak-anak ini supaya mereka tidak tampil sembarangan. Demikian pula dengan anak-anak kita yang tampil menyanyi. Sebelum mereka tampil naik ke tribun, ke panggung untuk menyanyi, mereka di rumah atau di mana mereka sudah harus ada latihan khusus. Mereka dilatih pengambilan nadanya, tampil dengan cara seperti apa. Itu saya percaya semua ada persiapan. Nah, Yesus Kristus mempersiapkan murid-murid ini. Saudara tahu di atas Bukit Zaitun setelah Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh murid-murid kurang lebih 500 mata yang menyaksikan. Sangat luar biasa. Saudara tahu tempat ini sekarang ada 2 tempat yang paling luar biasa di atas Bukit Zaitun. Yang pertama, di atas Bukit Zaitun yang sekarang ini, yang pertama ada tempat di mana Yesus pernah naik ke sorga. Tempat itu sekarang ada gerejanya, ya. Jadi mereka kemudian membuat gereja di tempat itu. Itu yang pertama, tempat di mana Yesus
menginjakan berpijakan kaki di situ lalu diangkat oleh Bapa di sorga. Di sekarang tempat itu ada gereja di sana didirikan untuk mengingat bagaimana Kristus naik dari sini. Dan yang kedua ada tempat yang lebih tidak kalah hebatnya, yaitu Taman Getsemani. Di Bukit Zaitun ada dua tempat yang bersejarah. Yang pertama tempat di mana Yesus naik ke surga, dan yang kedua adalah Taman Getsemani. Yesus naik ke surga, sukacita besar bagi kita. Tapi kalau kita ingat Getsemani, wah luar biasa. Getsemani ada merupakan taman di mana Yesus pernah berdoa. Dia meminta kepada Bapa dan berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sampai-sampai dalam Matius 16 ayat 34 Yesus berkata, hatiku sangat sedih, rasanya mau mati. Jadi ada tempat yang kita peringati Yesus naik dari situ ke sorga di Bukit Zaitun, tetapi ada tempat yang lain yang bernama penderitaan, pencobaan, air mata dan persoalan, yaitu Taman Getsemani. Jadi hidup saya dan saudara seperti itu. Kadang di mana ada sukacita, kadang di mana juga ada air mata yang mewarnai perjalanan hidup dan langkah kita. Saya tidak tahu hari-hari ini perjalanan hidup langkah saudara apa. Sukacitakah senyum di bibir yang mewarnainya, apa air mata, atau tetesan air mata yang mewarnai langkah hidup kita? Kita tetap percaya Tuhan sanggup membela kita. Sebelum Yesus naik ke sorga, ia telah mengalami pergumulan yang berat. Kan sebelum Yesus naik terangkat ke sorga, kan dia mengalami pergumulan dulu. Sebelum murid-murid alami sukacita ini, luar biasa, mereka kocar kacir dulu karena sang guru ditangkap tentara Romawi. Yesus mengalami pergumulan yang berat. Peluh atau keringatnya pun berubah menjadi darah. Betapa hebat, luar biasa pergumulan itu. Jadi saya dan saudara sebelum terima berkat, terima sukacita, kadang memang ada pergumulan yang luar biasa. Ada tantangan, ada pergolakan di dalam rumah tangga kita. Di dalam perjalanan iman kekristenan kita, kita mengalami jatuh bangun. Hari ini puji Tuhan, hari ini haleluya. Bisa-bisa minggu depan kita bisa jadi halelupa. Kita bisa jadi lupa akan Tuhan. Kita bisa jadi tidak ingat lagi akan gereja dan pelayanan. Jadi saya dan saudara, mari di dalam malam pencurahan Roh Kudus kita ambil bagian, karena di sana saya dan saudara dikuatkan. Sebelum Yesus naik ke sorga, firman Allah berkata dia masih menampakkan diri kurang lebih 40 hari, paling tidak 40 hari. Dia masih berjalan keliling, menampakkan diri kepada murid-murid, membuktikan bahwa dia Yesus, dia Tuhan telah bangkit dari kematian. Firman Allah pada pagi hari ini kuberi tema 3 kebenaran tentang kenaikan Yesus Kristus. Kebenaran yang pertama, Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-36. Kebenaran yang pertama, Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini adalah peristiwa Pentakosta. Lawatan Allah terjadi pada saat itu. Dan kemudian Petrus berdiri dengan satu tema khotbah yang luar biasa. Petrus berkata dengan tegas bahwa Kristus yang telah kamu salibkan, telah kamu bunuh, dia adalah Tuhan. Kebenaran yang pertama dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Kalimat Tuhan berarti dia penguasa, dia pemilik, dia pemegang segala sesuatu, termasuk hidup saya dan saudara. Namanya saja Tuhan. Petrus berkhotbah dengan berkata, Yesus yang telah kamu bunuh itu adalah Tuhan. Jadi saya dan saudara menyembah Tuhan yang hidup.
Tuhan yang berjanji akan kembali bagi saya dan saudara pada pagi hari. Kebenaran yang pertama tentang kenaikan Yesus ke surga, yang pertama, dia adalah Tuhan. Jadi ngapain kita pusing? Ngapain kita khawatir? Dia adalah Tuhan kok. Ngapain kita takut? Sebab dia adalah Tuhan. Dia pemegang hidup saya dan saudara. Dia pemegang berkat kita. Dia pemegang nafas kita. Dia pemegang kesehatan kita. Dia adalah Tuhan. Karena itu Tuhan yang luar biasa ini yang kita sembah dan kita berikan waktu untuk Dia. Kita memberikan kesempatan untuk Tuhan yang hebat ini. Tuhan yang pegang dan mengendalikan seluruh hidup kita. Nafas kita, berkat kita ada di tangan Tuhan ini, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Hari ini kita bukan mencari manusia. Hari ini kita bukan mencari sesuatu yang lain. Hari ini kita mencari Tuhan. Jadi kita layak untuk menyembah Dia. Kita layak untuk memuji Dia. Dia adalah Tuhan kita. Dia yang memegang nafas saya dan saudara. Kalau Tuhan bilang hari ini ku ambil, tidak ada yang bisa menahan. Kalau Tuhan bilang hari ini aku ambil nyawamu, aku ambil, tidak jadi persoalan. Kalau Tuhan berkata aku akan memberkatimu, Dia akan memberkati saya dan saudara. Meskipun banyak tangan manusia untuk berusaha menarikmu jatuh, tetapi tangan Allah akan menyertai saya dan saudara. Kalau Tuhan berkata aku buka jalan bagimu, aku kasih jabatan buatmu, pekerjaan yang kau gumuli sudah bertahun-tahun ini aku bukakan jalan bagimu, kau terima. Kalau Tuhan yang saya melihat banyak orang yang dibukakan jalan oleh Tuhan, luar biasa. Yang tadinya dari tidak punya, sekarang Tuhan bukakan jalan, dia bisa punya ini, punya itu, punya segala. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Yang pertama, Yesus berkata selain Tuhan. Yang kedua, Petrus mengungkapkan ada satu kalimat lagi, yaitu Kristus. Saudara, tahu Kristus berarti yang diurapi, yaitu Mesias. Arti Mesias artinya yang diurapi. Jabatan yang diurapi adalah jabatan imam, jabatan raja, jabatan nabi. Jadi Kristus yang diurapi adalah Dia raja saya dan saudara. Dia raja kita. Dia raja yang layak untuk kita berikan kesanjungan dan kita berikan pujian. Raja itu duduk pada pagi hari ini bagi saya dan saudara. Dia bertakhta di atas puji-pujian kita. Dia raja kita. Karenanya saya dan saudara tetap cari Tuhan. Mau kondisi dalam apapun, kita setia terus melayani. Pelayan-pelayan Tuhan jangan gugur dalam pelayanan. Tetap setia, tetap maju. Dia raja kita. Kalau raja bertakhta di atas pujian, kita ibadah menjadi lain. Ibadah dia tidak biasa-biasa, tetapi ibadah dia luar biasa. Kenapa? Karena raja hadir bagi kita. Petrus berkata Kristus. Saudara tahu arti Kristus itu yang diurapi. Jabatan yang diurapi itu raja. Ada imam juga. Mereka harus diurapi dengan minyak. Jabatan-jabatan itu memiliki pengertian mereka diurapi. Jadi saya dan saudara, kita menyembah Kristus yang diurapi. Dia adalah raja kita. Dan dia bertakhta di atas puji-pujian. Kalau raja lewat, wah luar biasa. Semua orang harus memberikan penghormatan. Semua orang harus memberikan sanjungan bagi raja. Ya namanya saja raja. Kita lihat kalau presiden masuk dalam sebuah pertemuan, semua orang harus hormat. Jadi Yesus adalah Tuhan. Itulah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat kemana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kebenaran yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Dan yang kedua, Yesus menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kemanakah Yesus pergi? Dia katakan dia pergi ke sorga. Berarti ini jelas bahwa sorga itu ada. Yesus berkata saya pergi ke sorga, berarti menunjukkan pada kita sorga ada. Sorga bukan cerita omong kosong seperti kebanyakan orang berkata. Sorga bukan cerita isapan jempol. Sorga bukan cerita tipu-tipu seperti nenek waktu dia mau tidur, dia mengantarkan cerita dongeng tentang sorga dan dunia kayangan. Sorga itu nyata, saudaraku. Sorga itu nyata, kakak dan adik. Sorga itu ada. Karena itu saya dan saudara lebih bergairah melayani Tuhan, karena sorga itu ada. Kalau sorga tidak ada, kasihan sekali. Perjuangan kita dalam iman sia-sia. Sorga itu ada. Kalau sorga ada, neraka juga ada. Ada dua tempat tinggal saya dan saudara pilih. Hendak kemanakah saya dan saudara? Sorga atau neraka? Jadi kita ada tempat. Yesus menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Sorga tempat yang indah. Sorga tempat yang luar biasa. Lantainya terbuat dari emas. Emas murni. Saking murninya emas itu, dia seperti kaca, sehingga dia tembus karena murninya emas itu. Saudara tahu dunia saja yang diciptakan Tuhan hanya 6 hari saja, tapi betapa indahnya dunia ini. Kita lihat ada Gunung Fuji di Jepang, terkenal luar biasa. Kita lihat ada Gunung Rocky Mountain yang ada di Kanada, Amerika, luar biasa. Kita lihat juga ada apa? Pianemo, Raja Ampat, begitu luar biasa. Itu hanya 6 hari saja diciptakan Tuhan. Tapi firman Allah berkata sampai hari ini Tuhan masih kerja. Kerja siapa? Untuk apa? Kerja rumah kita. Bayangkan. Raja Ampat yang indah itu cuma 6 hari, tapi sorga rumah kita sampai hari ini Tuhan masih kerja. Jadi betapa luar biasa indah. Allah masih mengerjakannya. Betapa indah rumah itu. Saya dan saudara tidak sabar untuk kesana. Saya dan saudara, mari kita berjuang luar biasa. Tetap setia melayani. Tetap piring Tuhan dalam kondisi apapun. Tetap melayani Tuhan. Ada serangan, ada pergumulan, tetap maju. Tetap setia ya, haleluya. Tetap melayani Tuhan. Saya dan saudara mencari sorga. Yang terakhir, Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Yang kita baca Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kebenaran yang kedua, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, Yesus pasti akan datang kembali. Kalau Yesus yang ngomong, berarti kita percaya, karena Yesus tidak ada unsur tipu-tipu. Kalau Yesus yang berjanji, pasti itu ya, betul dan itu benar. Berbeda dengan kalau saudara kita yang berjanji, itu pasti dia omong kosong, itu meleset. Berbeda dengan suami kalau janji sama kita omong kosong, tak percaya saya. Janji manusia tidak bisa dipegang. Tapi kalau janji Tuhan, ya dan amin. Allah tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Berapa banyak kita kecewa karena pegang janji manusia. Berapa banyak kita kecewa karena kita pegang janji partai politik, kita pegang janji caleg, haleluya. Akhirnya kita kecewa. Begitu mereka duduk dan terpilih, mereka lupa kita. Kita jadi kecewa.
Berapa banyak kita kecewa karena pegang janji manusia. Percaya saya, omongan manusia tidak bisa dipegang. Kalau tahu dipegang berarti dia anak Tuhan yang sungguh. Kalau janji manusia dia berjanji betul, berarti anak ini orang baik. Dia percaya Tuhan dengan benar. Tapi pada umumnya janji manusia itu tetap mengecewakan. Sebelum Yesus naik ke sorga, para murid-murid bertanya, kapankah engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Dalam ayatnya yang ke-6 dan sampai ayat 8. Guru, Tuhan, kapankah engkau memulihkan kerajaan Israel? Karena saudara tahu Israel saat itu lagi dijajah oleh kekaisaran Romawi. Mereka tertekan, mereka hidup tidak bebas. Karenanya murid-murid bertanya, kapan kau akan memulihkan? Pertanyaan ini juga sama dengan saya dan saudara. Kapan Tuhan doaku dijawab? Kapan Tuhan pergumulanku ini selesai? Kapan Tuhan sakit penyakitku ini sembuh? Kapan Tuhan akan memberkati pelayanan dan gereja ini? Kapan Tuhan akan membukakan jalan bagiku, jalan yang tertutup? Kapan dan kapan dan kapan itu? Saya dan saudara bertanya-tanya. Pertanyaan murid-murid ini sama seperti kita. Kapan gereja ini selesai Tuhan? Itu pertanyaan Bapak Gembala. Pertanyaan Bapak Gembala berbeda dengan pertanyaan saudara. Kalau Bapak Gembala bertanya sama Tuhan, kapan gereja ini selesai? Kapan kami punya alat musik yang bagus, yang mumpuni dan mantap? Kapan pastori di kilometer 10 selesai? Jadi tetap bersyukur, tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam puji-pujian. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Tutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Bersyukur buat firman-Mu, kami sudah dikuatkan. Oleh sebab itu ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan berjalan bersama dengan kami, maka perjalanan akan menjadi luar biasa. Perjalanan akan menjadi mudah dan enteng karena Tuhan terlibat di dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pakai kami umat Tuhan, pakai kami hamba Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang setia di dalam pelayanan. Umat-umat yang benar-benar setia mencari Tuhan, setia di dalam bergereja dan di dalam beribadah. Terima kasih firman-Mu menjadi kekuatan. Kami akan memberi persembahan yang kedua. Kecil besar Allah memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, kita akan memberi persembahan. Waktu selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala untuk memandu kita dalam persembahan.